Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Kebakaran hebat kembali terjadi di Padang. 6 rumah dan sebuah gudang ludes. Anak di bawah umur jadi muncikari LGBT di Bukit Tinggi. Dampak kenaikan harga telur, omset pedagang martabak di Padang menjadi turun. Kebakaran hebat kembali terjadi di Padang. Minggu petang, 6 rumah dan 1 petak gudang sembako di daerah Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, ludes dilalap si jago merah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam rumah dan gudang, membuat api cepat membesar dan menjalar. 80 petugas pemadam kebakaran datang dengan 10 mobil untuk memadamkan api. Namun petugas tak leluasa karena akses ke lokasi terhambat warga yang menyaksikan kejadian ini. Hampir 2 jam kemudian, kobaran api berhasil diatasi. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Mengiring armada personil, adapun sampai saat sekarang jumlah armada ada 10 unit, pertama armada bantuan dari TNI Angkatan Laut. Selama pemadaman ada mungkin 2 jam, dikarenakan material yang terbakar itu berupa makanan siap saji, kertas, karton, dan lain-lain yang mudah terbakar. Dan sampai saat ini untuk penanganan baru saja selesai. Salah seorang pemilik rumah mengalami sesak nafas akibat kekurangan oksigen dan ditolong dengan cepat oleh petugas Palang Merah Indonesia yang datang bersamaan dengan mobil pemadam kebakaran. Untuk sementara, pemilik rumah harus mengungsi ke kediaman tetangga ataupun kerabat karena rumah dan barang-barang berharga mereka habis dilalap api. Alfi melaporkan dari Padang. 10 hari menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban di Pasar Ternak Muara Panas, Kabupaten Solo masih tergolong sepi. Hal itu terlihat sepanjang Senin siang. Sebagian besar pedagang hanya menjual 1 ekor sapi kurban hari ini, padahal Idul Kurban sudah dekat. Pedagang di pasar ternak terbesar di Sumatera Barat ini tidak terlihat banyak melayani pembeli. Menurut pedagang, jual beli menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sepinya pembeli diperkirakan akibat ekonomi masyarakat melemah, ditambah dengan banyaknya persediaan hewan kurban. Harga 1 ekor hewan kurban naik sebesar 5% hingga 10% dari sebelumnya. 1 ekor sapi kurban yang sebelumnya 15 juta rupiah, saat ini menjadi 16 juta rupiah per ekornya. Ini macet semua nih. Macetnya seperti apa, Pak? Macetnya seperti apa? Pertama sekali ekonomi itu macet. Yang kedua stok orang simpanan terlalu banyak. Harganya gimana? Ya naik, tidak seberapa naiknya. Balik 5% lah. 5% dari harga normal. Iya. Kalau untuk pemasaran kurban agak kurang. Agak kurang. Mungkin karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang pertama, yang kedua mungkin daya beli agak kurang. Kalau harga sendiri maksimal standar, Pak. Standar. Ada naik nggak, Pak, menjelang kalau khusus untuk hewan kurban? Kalau khusus kurban memang ada yang naik. Ada naik. 1 ekor sekitar 800 sama 1 juta. Data petugas Pasar Ternak Muara Panas, jumlah hewan yang masuk mengalami peningkatan sebesar 40 hingga 50% dari biasanya. Pedagang tidak saja penduduk lokal,
namun juga datang dari berbagai daerah di Sumatera Barat, bahkan juga dari luar provinsi. Ya, ada peningkatan 40-50% ada. Sudah lumayan meningkat. Kalau yang untuk ke pasar Muarapane, dari ujung Sumatera sampai dari Aceh sampai Lampung masuk. Ada. Kalau untuk harga karena biasa seperti tahun-tahun sebelumnya Bapak, harga sapi itu meningkat 10%-an antara 1 sampai 2 juta untuk 1 ekor sapi. Untuk mengantisipasi penyakit, petugas mengawasi setiap hewan yang masuk ke pasar Muara Panas ini dengan cara memeriksa daerah asal serta memvaksinasinya. Hewan yang dijual di pasar ini telah melalui proses pengujian oleh petugas kesehatan hewan. Dari Solo, Gernadi melaporkan. Berbeda dengan pasar ternak di Solo dan Padang Pariaman, peternak sapi di Padang justru mulai kebanjiran pesanan. Seperti peternak sapi di Ayadingin, Kota Tangah, pinggiran Kota Padang ini. 145 ekor sapi di peternakan ini sudah habis dipesan pengurus masjid dan musala yang ada di Kota Padang. Mulai dari sapi lokal, sapi dari Sumatera Utara, hingga sapi simental. Semuanya laku terjual. Harga sapi kurban di peternakan ini juga beragam, sesuai dengan jenis dan beratnya. Mulai dari Rp17.500.000 hingga Rp18 juta per ekor. Mulai dari berat 80 kg hingga 300 kg. Sedangkan hewan kurban telah melalui proses pemeriksaan kesehatan dan dipastikan terhindar dari penyakit mulut dan kuku. Yang lokalnya itu Bali, kampungan, semental, itu ada sekitar 25 ekor lah Bu, Medan. Itu harganya itu sekitar 18 juta lah satu ekor. Yang standar itu anggarannya paling-paling 2,5, 17,5 Bu. Yang membeli itu biasanya dari itu, ada yang dari Singkara, IPC Teluk Bayor, Kota Padang itu lah Bu. Puncak permintaan sapi kurban diperkirakan akan semakin tinggi 1 pekan menjelang Idul Adha yang jatuh pada hari Kamis 29 Juni 2023. Robiha melaporkan dari Padang. Pemerintah Kota Pariaman menerapkan pembelajaran sistem baru bagi anak usia dini, yakni kurikulum Merdeka Belajar. Berbagai lomba diadakan untuk menyosialisasikannya, seperti mewarnai dan lomba menyanyi. Sistem kurikulum Merdeka Belajar bagi anak yang masuk sekolah dasar diberlakukan dengan pola belajar sambil belajar bagi kelas 1 dan 2. Anak tidak lagi akan dibebani pelajaran di luar kemampuannya, seperti membaca, menulis, dan menghitung. Tujuannya agar masa transisi dari PAUD ke sekolah dasar bisa mencerna pelajaran dengan baik. Kalau menurut pribadi sih setuju aja. Masalahnya anak zaman sekarang itu belajarnya dengan sambil bermain, makanya bisa masuk atau fokus ke pikirannya masing-masing gitu. Cara belajar dan cara memberikan pelajaran kepada anak-anak. Setelah anak ini tamat PAUD, dia melanjutkan ke SD, lalu dilaksanakanlah pembelajaran dengan sistem belajar membaca, belajar menulis, berhitung. Hal ini akan menjadi culture shock atau perubahan budaya bagi anak-anak. Jadi kalau sekarang pembelajaran dari PAUD ke SD itu harus seirama. Jadi di SD setelah anak itu masuk ke SD, setelah anak PAUD itu masuk ke SD, maka pembelajarannya hampir sama dengan pembelajaran PAUD. Agar sistem ini bisa berjalan baik, Dinas Pendidikan juga perlu memperhatikan kemampuan guru dalam memberikan pelajaran kepada anak. Selain itu, dorongan dan perhatian orang tua juga tetap diperlukan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.